Komputer sudah berada di sekeliling kita, mulai dari laptop hingga smartphone, bahkan ke smartwatch. Mereka telah mengubah cara kita menjalani hidup kita. Tapi kalian pernah bertanya nggak, apa itu sebenarnya komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer melihat data sebagai 1 dan 0, tetapi ia tahu bagaimana menggabungkannya menjadi hal-hal yang jauh lebih kompleks, seperti foto, movie, game, dan masih banyak lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Menurut buku Donald H. Sanders, komputer adalah merupakan suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis, menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Ada 3 jenis elemen atau perangkat yang ada di dalam komputer. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras adalah semua jenis komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Ada menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Fungsi hardware itu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, masukan proses, mengolah data, informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang telah terpasang di dalam maupun di luar komputer. Kemudian yang kedua jenis perangkat ada software atau perangkat lunak, yang merupakan istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Menurut pendapat ahli Roger S. Pressman, software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Pembuatan software sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram. Lalu selanjutnya akan dikompilasi dalam aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang dapat dikenali oleh mesin hardware, perangkat keras, komputer, atau PC. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa dibilang sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Nah, contoh dari software ini ada Google Chrome, yang fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua ada Mozilla Firefox, lalu ada Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Nah, jenis ketiga ada brainware, kita manusia. Secara sederhana, brainware itu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Jadi, dengan kata lain, brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Di dalam komputer, di dalam sistem komputer, brainware menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari hardware dan software. Nah, mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi ketiga komponen tersebut, brainware, software, dan hardware saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di dalam dunia bisnis dan pengembangan perusahaan, brainware adalah seorang maupun sekelompok yang memiliki kemampuan intelektual untuk mengeksplorasi jaringan sistem informasi manajemen. Nah, kita beralih ke generasi komputer. Perkembangan komputer ini ada 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1941. Nah, yang pertama, generasi pertama itu berada di tahun 1941 hingga 1959.
pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Nah, Jerman itu adalah salah satu negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse atau Zuse, I don't know. Nah, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer yang bernama Z3 atau Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, Sekutu Inggris pada 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Nah, komputer ini diberi nama Colossus. Nah, baru kemudian pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna, yang diberi nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang ukurannya besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan sekitar 5 juta titik solder yang beratnya hampir mencapai 30 ton. Nah, komputer ENIAC inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Nah, beralih ke generasi kedua, yang berada di tahun 1959 hingga 1965. Komputer pada tahun 1960-an ini dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Nah, transistor ini sebagai penggantinya tabung vakum. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Nah, komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran, walaupun harganya tergolong mahal. Generasi kedua ini dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Nah, beralih ke generasi ketiga yang berada di tahun 1965 hingga 1971. Dengan komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi lebih kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai, yang beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau IC, Integrated Circuit, yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang dibuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi, operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Nah, komputer generasi ketiga ini contohnya IBM 30, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan GE 600. Nah, generasi keempat yang berada di tahun 1971 hingga 1980. Nah, pada generasi keempat, banyak perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Lalu chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI dengan arti yang sama LSI tadi, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Nah, komputer pada generasi keempat ini
memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 72, muncullah mikrokomputer 8 bit yang merupakan rancangan Intel. Nah, pada generasi kelima yang berada di zaman sekarang hingga yang akan datang. Nah, komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Nah, selain itu pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop portable. Nah, selanjutnya saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Nah, komputer yang awalnya berbentuk tabung vakum besar kini telah berubah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana. Tidak bisa dipungkiri memang teknologi akan membuat Anda untuk terus berinovasi. Nah, sekarang komputer ini ada tujuan pemakaiannya. Yang pertama itu adalah general purpose computer atau komputer untuk kebutuhan umum. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dapat digunakan untuk menyelesaikan program yang bermacam-macam, jenis permasalahan yang berbeda seperti pengolahan data, grafis, permainan, atau segala macam. Yang termasuk jenis komputer ini adalah komputer digital PC yang biasanya kita pakai di rumah, kantor, atau sekolah. Tujuan pemakaian yang kedua itu ada special purpose computer atau komputer untuk kebutuhan khusus. Nah, jenis komputer ini yang dirancang dan digunakan untuk tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Nah, komputer jenis ini dapat berupa komputer analog maupun digital. Nama saya Raihan Hanafi dan terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Like kalau suka dengan video ini dan dislike kalau tidak suka. Dan jika ada kekurangan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.